Baik, ada Fahada ini yang sudah bersama jamaah ya dengan pertanyaan. Silakan Fahada. Baik, kita langsung tanya saja. Ini jamaah penanya ketiga yang ingin mengajukan pertanyaan kepada guru-guru kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan Pak Syahrul Ahwan, Pak. Oke, silakan dengan pertanyaannya Pak. Ya, saya perkenalkan diri, saya Syahrul Ahwan, pengurus dari Masjid Babu Tobah Pulau Mas. Begini Pak Kiai, saya mau tanya Pak Ustadz Pak Kiai, kiat-kiat apa, bagaimana kalau kita mensikapi terhadap anak-anak kita untuk supaya kita tenang, karena anak kan ada yang membuat kita tenang, tapi ada juga yang anak yang membuat kita gelisah atau kita khawatir tentang masa depannya, tentang kehidupannya. Lalu yang kedua, saya mau tanya mengenai amalan atau ilmu apa untuk mencapai ketenangan jiwa itu, Pak. Gitu. Karena ada yang mengenai Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ada percakapan tentang mengenai ilmu. Nah itu saya minta pencerahan Pak Kiai Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia pertanyaannya dan langsung kami persilahkan kepada Ustadz Asmar Lambo untuk bisa menjawabnya. Alhamdulillah, Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, anak-anak kita ini kadang membuat orang tua tidak tenang. Kenapa? Karena anak-anak ini kadang-kadang orang tuanya ahli ibadah, orang tuanya ahli zikir, tapi anak-anaknya mungkin dia pergaulan bebas dan lain sebagainya. Atau terpengaruh dengan lingkungan sehingga orang tua menjadi tidak tenang. Maka Rasulullah mengajarkan kita, addibu auladakum as-sholah. Ya, jadikan anakmu itu beradab atau berakhlak dengan sholat. Itu konsep pertama. Jadi anak-anak ini kita bangunkan dengan sholat. Apalagi sekarang momentum Isra Mi'raj, ini kita banyak membahas tentang sholat. Ustadz-ustadz kita pada memberikan keterangan tentang sholat. Anak-anak kita itu diadabkan mereka dengan sholat. Jangan dibangunkan hanya dengan perkara dunia. Bangun-bangun itu ayam belum makan. Bangun itu mobil belum dicuci. Atau mungkin kita bangunkan, bangun pergi sekolah. Tapi kita tidak pernah bangunkan, nak bangun sholat subuh. Akhirnya anak ini tumbuh besar, tumbuh dewasa, orang tuanya sudah sakit, anak bertengkar. Anak pertama mengatakan, ini tanah saya punya. Anak kedua bilang, tanahnya kau ambil, rumahnya saya punya. Orang tua lagi sakit, gak ada yang ngurusin. Kenapa? Karena memang dari awal kita tidak pernah membuat anak kita ini beradab dengan sholat. Karena sholat ini dia akan menjadi cahaya penerang untuk menjadikan anak kita lebih teliti, lebih lebih menjaga diri, lebih disiplin. Itu adab pertama. Kemudian yang kedua, dekatkan dengan orang-orang soleh. Ya, kenapa? Karena anak ini memorinya harus dibangun. Jadi untuk menyebabkan anak kita menjadi anak waladun soleh, anak yang soleh yang akan membawa ketenangan kepada kita, yang menjadi qurrata ayun, tentu kita harus mendekatkan dengan orang-orang soleh. Bawa dia ke pengajian, dekatkan dengan majelis-majelis, kemudian berikan dia contoh-contoh di dalam rumah, bagaimana memperlihatkan hal-hal kebaikan. Karena itu yang akan mereka masukkan di dalam memorinya. Kemudian yang ketiga tentu anak kita harus dibina dan dibimbing dengan doa. Artinya kita ini harus mendoakan. Kita tidak punya daya dan upaya. Yang bisa memberikan petunjuk hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Senjata kita adalah bagaimana senantiasa mendoakan anak-anak kita. Kemudian Baik, sayang sekali Ustadz, mohon maaf sekali waktu sangat terbatas sehingga ini harus kita akhiri. Sayang sekali waktu yang memisahkan kita. Baik, insya Allah nanti mungkin bisa dijawab di luar segmen. Nah, apa yang disampaikan guru-guru kita mudah-mudahan, terima kasih Ustazah Aini, Ustadz Asmar Lambo dan juga Syekhuna Muhammad Jaber, mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan kita. Dan mudah-mudahan apa yang ada di hati-hati kita menjadi qalbun salim atau menjadi hati-hati yang tenang. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku.